تصانيف حداد العلا ما تعسرا وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافية الكبرى وأحسن له الجرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعش إذا ما تعثرا وهب يا والي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. Berapa? Paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala al-musannif radiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Syukran ya. Fi bayani anwa'il qulubi ila anqal, halaman 43, paragraf yang terakhir. Fasyuri'at tadhakkuru wa umira bihi rasuluhu umuman wa khussa binaf'ihi almu'minina min ibadihi wa kana dhalika lahum hujjatan 'indahu wa mahajjatan ilayhi kama kana 'ala al-akharin hujjatan qa'imatan mudhidatan lihujajihim fa'mal al-batilah fa innahum a'radu ba'da al-'ilm wa ankaru ba'da al-ma'rifah wa lam yastajibu lillahi wa rasulihi wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal innana 'amilun wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umami falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Shadaqallahul azim. Kemarin kita menerangkan bahwa orang yang menerima peringatan itu adalah orang-orang yang memiliki hati. Orang yang bisa menerima al-haq, menerima kebenaran itu adalah mereka yang memiliki hati, memiliki akal. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, ay hum ulul uqul. Dan tidaklah mengambil peringatan itu kecuali orang-orang yang memiliki akal. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ini ayat yang di atasnya, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Wa qala ta'ala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fasyuri'at tadzakkur, maka ditasyri'kan at-tadzakkur, memberikan peringatan, ya, saling menasihati, saling memberikan nasihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi kita ini saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Fasyuri'at tadzakkur, maka ditasyri'kan at-tadzakkur,
memberi peringatan tadi, wa umira bihi rasuluhu umuman, dan diperintahkan dengan hal itu rasulnya secara umum, wa khussa binafihil mu'minina min ibadih, tapi secara khusus yang dapat menerima kemanfaatan peringatan tadi adalah al-mu'minin. Ya. Jadi perintah untuk memberi peringatan itu kepada Rasulullah umum. Semuanya diberi peringatan, baik orang muslim atau orang kafir, orang mukmin atau orang kafir. Nah, tapi kemanfaatan ya peringatan tadi itu hanya bagi orang mukmin. Makanya Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Faham tom? Rasulullah SAW beliau berdakwah, memberikan peringatan, beliau mengajak, berdakwah. Yang menerima ya berarti mukmin, yang tidak menerima berarti kafir, gitu aja. Paham toh? Nah, jadi peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Bagi siapa? Al-mu'minin. Nah, maka Allah berfirman, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Adapun orang-orang kafir, walaupun diperingati model apa, dinasehati model apa, ya menter aja. Paham? Abu Jahal itu, waduh, kurang apa Abu Jahal itu? Nabi berdakwah, Abu Jahal tahu. Nabi mengajak orang untuk menyembah Allah, Abu Jahal oning. Tapi kenapa Abu Jahal tetap kafir? Karena sudah tidak bermanfaat peringatan-peringatan, tak masuk. Ya, lebih-lebih Abu Jahal tadi itu dia sombong. Jadi nganggap ini Muhammad ini kan anak barusan. Muhammad ini anak barusan ini. Abu Lahab, siapa Abu Lahab? Pamannya Rasulullah kan? Abu Lahab itu paman betul, paman kandung. Katanya Abu Lahab, ini Muhammad ini keponakan saya. Ya, Muhammad ini keponakan saya. Ngapain saya ikut Muhammad? Ini ponakanku ini. Jadi ngeremehno gitu loh. Meremehkan keponakan tadi. Padahal Sayyidina Hamzah itu juga pamannya Rasulullah. Tapi Sayyidina Hamzah beriman kepada keponakannya. Sayyidina Abbas juga pamannya Rasulullah. Tapi Sayyidina Abbas beriman kepada Rasulullah. Nah, si Abu Lahab ini pamannya Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi. Malah ngeremekno. Iki lak ponakanku iki. Iki arek cilik iki. Subhanallah. Ya, padahal beliau adalah Rasulullah, Habibullah. Ya, ketika turun firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, kamu kasih peringatan keluarga kamu yang terdekat. Itu Nabi datang kepada Abu Lahab, Nabi datang kepada saudara keluarga beliau, misanan beliau. Ya alhamdulillah yang dapat hidayah masuk Islam, yang enggak dapat hidayah tetap kafir. Seperti Abu Lahab tadi itu. Ya, Masya Allah. Makanya ada orang yang mengatakan begini, enak ya nyoba saya hidup di zamannya Rasulullah katanya. Terus kenapa? Kan nyaman Beb. Kita hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, salaman sama Nabi, sholat berjamaah dengan Nabi. Saya bilang begini, saya dan kamu sengaja diakhirkan oleh Allah. Saya dan kamu diakhirkan hidup sekarang ini, walaupun tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita beriman dengan Nabi Muhammad. Betul? Beriman apa enggak? Beriman apa enggak? Walaupun tidak melihat Nabi, walaupun tidak kumpul dengan Nabi. Loh, itu rahmatnya Allah. Walaupun kita enggak satu zaman dengan Rasulullah, tapi kita beriman dengan Rasulullah.
daripada seandainya kita hidup di zaman Rasulullah tetapi sama seperti Abu Jahal misalnya, tidak beriman dengan Nabi, sama dengan Abu Lahab, tidak beriman dengan Nabi, maka lebih baik walaupun kita diakhirkan oleh Allah Ta'ala tapi kita beriman kepada Rasulullah. Faham tuh? Semuanya hikmah, semuanya ada sir, semuanya ada rahasia. Alhamdulillah, walaupun kita bukan satu zaman dengan Rasulullah, nggak pernah melihat Nabi secara langsung, ya, tidak bertatap muka dengan Nabi secara langsung, tetapi Allah memberikan anugerah kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Coba kamu tulis, kita ini hendaknya membaca bacaan berikut ini. Alhamdulillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lanjutannya ya. Ala nikmatil imani wal Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal Islam. Wa kafa biha min ni'mah. Coba Mat, itu tidak bisa lewat, mobil bisa lewat tidak? Ada mobil mau lewat, cukup tidak? Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam wa kafa biha min ni'mah. Cukup ya, bisa lewat. Coba ente ulangi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal Islam wa kafa biha min ni'mah. Barakallahu fikum. Artinya, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi, yang ja'alani, menjadikan aku, menjadikan saya, min ummatin Nabi Muhammad, menjadi golongan umat Nabi Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku min ummatin Nabi Muhammad, sebagai bagian dari umat Nabi
Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala ni'matil imani wal Islam, atas nikmat iman dan nikmat Islam. Wa kafa biha min ni'mah, dan cukuplah itu sebagai sebuah kenikmatan, dan cukuplah itu, yakni nikmat Islam dan iman, cukuplah itu wa kafa biha min ni'mah, sebagai sebuah kenikmatan. Sudah ditulis? Khalas? Belum? Ya, saya tunggu, tidak apa-apa. Yang belum saya tunggu. Selesai? Belum? Coba ente, siapa namanya? Hah? Yang keras? Alfi. Dari mana Alfi? Mana? Mana Sumawi? Sumber Mancing. Iya. Coba tadi yang ditulis apa? Tidak apa-apa, jangan takut, tidak apa-apa. Coba dibaca. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alani ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal Islam wa kafa biha min ni'mah. Barakallahu fikum. Ya. Nah, itu bacaan kamu baca, tulis ya, kamu baca minimal 7 kali dalam sehari. Itu zikir tadi, itu bacaan tadi dibaca minimal 7 kali dalam sehari. Ya. Sudah? Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi mukmin, menjadi muslim. Ini semuanya kehendaknya Allah. Ini semuanya pilihannya Allah. Coba lihat saya. Saya mau tanya, seandainya Allah Ta'ala ingin kamu hidup di zaman Nabi Musa untuk menjadi pengikutnya Fir'aun, bisa apa enggak kira-kira? Ya sangat bisa dong, Allah Ta'ala yang menciptakan kok. Seandainya Allah Ta'ala ingin menciptakan kita jadi pengikutnya Namrud, tahu Namrud? Zamannya siapa? Nabi siapa itu? Ibrahim, bisa. Tapi enggak, Allah tidak menciptakan kita jadi umatnya Nabi Ibrahim. Allah tidak menciptakan kita jadi umatnya Nabi Musa, tapi Allah mengakhirkan kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur, alhamdulillah. Itu dibaca 7 kali, ya. Kembali kepada kitab. Wa kana dzalika lahum hujjatan indahu wa mahajjatan ilaih. Maka nasihat-nasihat tadi, peringatan-peringatan tadi untuk orang mukmin menjadi apa? Hujjatan indahu wa mahajjatan ilaih, menjadi petunjuk. Peringatan dari Rasul tadi kepada orang mukmin menjadi petunjuk, menjadi hujjah yang baik, menjadi bukti yang kuat. Kama kana alal akhirin, sebagaimana itu menjadi kepada orang lain, yakni kepada orang kafir. Ya, al akhirin maksudnya al kafirin. Hujjatan qaimatan mudhidah li hujajihim al batilah, akan menjadi dalil yang membatalkan, akan menjadi hujjah atau dalil yang membatalkan, mudhidah, membatalkan hujjah-hujjah mereka yang batil.
fa innahum a'radu ba'dal ilm. Sebab mereka orang-orang kafir tadi itu berpaling setelah mereka mengetahui. Mereka berpaling setelah mereka mengetahui. Wa ankaru ba'dal ma'rifah. Mereka ingkar setelah mereka mengetahui. Walam yastajibu lillah wa rasulih. Dan mereka tidak menerima panggilan Allah dan Rasulnya. Apa kata mereka? Waqalu, dan mereka berkata, ya, mereka di situ adalah orang-orang kafir. Waqalu, mereka berkata, qulubuna fi akinnatin, hati-hati kami sudah tertutup. Ya, hati-hati kami sudah tertutup. Mimma tad'una ilaih, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kami kepadanya. Ya, artinya percuma Muhammad, kamu itu menceramai saya ini percuma, kata mereka, ya, kata orang kafir. Percuma kamu, karena hati kami sudah tertutup dari yang kamu dakwahkan. Wa fi adhanina wakrun, dan di telinga kami ada sumbatan. Wakrun itu tersumbat. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dan engkau wahai Muhammad ada hijab, ada penghalang. Fa'mal innana amilun, maka lakukanlah sekehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan kehendak kami. Fa'mal, kerjakanlah wahai Muhammad. Innana amilun, kami juga bekerja sebagaimana kehendak kami. Jadi orang kafir itu ngakoni kalau di telinganya ada apa? Sumbatan. Ya, sehingga mereka tidak mendengarkan, mereka tidak perhatian terhadap peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah atas nama Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sesungguhnya. La in ja'ahum nadhirun, jika datang kepada mereka, la in ja'ahum nadhirun, jika datang kepada mereka nadhirun apa ayatun? Sebentar. Wa aqsamu surat Fatir ayat 42, ya.
Sebentar ya. Wa aqsamu jahda aimanihim, dan mereka bersumpah ya dengan nama Allah dengan sesungguh-sungguhnya, la in ja'ahum nadhirun, jika datang kepada mereka pemberi peringatan, la yakununna ahda min ihdal umam, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Ya, maksudnya mereka itu mengatakan, oh kalau nanti ada peringatan saya akan ikut gitu loh, saya akan mengikutinya, saya akan menjadi seperti umat-umat yang lain. Falamma ja'ahum nadhirun, tetapi ketika datang pemberi peringatan kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad, ma zadahum illa nufura, ma zadahum illa nufura, tidak menambah kepada mereka kecuali mereka tambah jauh. Ma zadahum, tidak menambah kepada mereka illa nufura, kecuali mereka tambah jauh. Ya. Jadi perhatikan, anak-anak perhatikan artinya seperti keterangan yang di awal. Jadi peringatan-peringatan dari Nabi itu memang hanya bermanfaat kepada orang yang mukmin. Jadi hanya yang beriman saja yang menerima itu. Paham tuh? Kalau yang kafir-kafir ini, mereka bilang hati kami sudah tertutup kok. Muhammad, percuma kamu dakwah Muhammad, hati kami sudah tertutup dari kamu. Antara aku dengan kamu ada hijab. Apa hijab tadi itu? Penghalang Muhammad. Jadi orang Rasulullah ini dakwahnya bagaimanapun mereka nggak mendengarkan. Mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Maka betul kata Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, hanya orang-orang yang beriman saja yang mendapat manfaat dari peringatan itu. Ya. Kesian Rasulullah itu SAW di awal-awal Islam ya. Itu Nabi pernah khutbah. Jadi gini, perhatikan. Sholat Jumat itu dulunya, awalnya sholat dulu baru khutbah. Sholat Jumat awal itu sholat dulu baru khutbah. Sekarang khutbah dulu baru sholat kan? Oke. Nah, di awal-awal Islam, karena mereka yang tadinya menyembah patung terus masuk Islam gitu ya, mu'allaf, baru kenal Islam. Waktu itu Nabi sudah sholat Jumat dengan sahabat, ya, dengan mereka yang Islam tadi itu. Terus setelah sholat khutbah kan, khutbah Jumat. Nggak tahunya waktu Nabi tengah-tengah khutbah itu datang kafilah, datang orang bawa dagangan dari luar, dari Syam. Ya, Syam itu kalau dibilang Syam itu 4 negara, ya, yaitu Lebanon, Suriah, Lebanon, Palestina, sama apa satunya? Yordan. Jadi 4 negara ini disebut Syam. Ya. Saya ulangi, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Itu 4 negara tadi namanya Syam. Jadi ada rombongan datang dari Syam nih bawa dagangan. Itu sahabat karena baru Islam ya, baru kenal. Begitu mereka lihat ada dagangan, mereka keluar dari masjid. Nabi Muhammad ditinggal. Ya apa? Ya kayak saya nih ngisi pengajian moro ente mulai kabeh ya apa? Aku dewean. Terus cara mandang lampu ta. Subhanallah.
Nabi ditinggal waktu itu, kecuali tersisa cuma 12 orang katanya. Loh, karena menurut mereka kan sholatnya sudah selesai, sholat Jumatnya kan sudah selesai, baru khutbah gitu. Nah, maka sejak kejadian itu, sejak mereka meninggalkan Rasulullah, Nabi berdiri berceramah, yang sisa cuma 12 orang, maka dibalik, ya kan, syariat baru dibalik. Jumatan khutbah dulu baru sholat, khutbah dulu baru sholat. Jadi dengarkan khutbah sampai selesai, baru sholat Jumat. Saya kira nih, kalau sekarang ini seandainya Jumatan seperti di awal Islam, pakai sing boleh, banyak sing boleh, ayo, ya benda kira-kira. Misalnya dibuat seperti awal Islam, sholat Jumat, sholat dulu baru khutbah, kira-kira habis sholat orang-orang gimana? Pulang, dipikir semua hari Jumatan, padahal ada khutbah. Kayak Idul Fitri itu, Idul Fitri, Idul Adha kan sholat dulu baru khutbah kan. Nah, kan orang banyak yang pulang, pikirnya semari kok, semari sholat. Nah, jadi dulu di awal Islam sholat Jumat seperti itu, sholat dulu baru khutbah. Tapi sejak kejadian Rasulullah ditinggal oleh sahabat, cuma tersisa 12 orang, nah, maka dibalik, khusus sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Paham tuh? Paham tuh? Nah, jadi peringatan-peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang yang mau. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin. Amin. Dan lihat ini ya, kebejatan orang-orang kafir itu. Mereka sumpah nama Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka sumpah dengan nama Allah, kalau nanti datang Rasul kami akan beriman, kami akan percaya. Ternyata bohong, becek, goro. Buktinya Nabi Muhammad datang, mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya. Bahkan Nabi sudah menampakkan mukjizat. Ya, Nabi tampakkan mukjizat. Mereka bilang apa? Ini sihir Muhammad ini. Ini sihir. Padahal bukan sihir, itu mukjizat. Jadi Allah menampakkan seperti contohnya. Contohnya apa? Mukjizat di mana Nabi bisa membelah bulan menjadi 2. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar apa enggak? Yang enggak pernah dengar, saya terangkan. Yang pernah dengar supaya lebih mantap lagi. Jadi orang-orang kafir Mekah mengatakan, Muhammad, kami percaya kepada kamu kalau kamu tunjukkan mukjizat, baru kami percaya. Apa? Ini bulan bagi 2. Karena menurut mereka kan tidak mungkin gitu ya, Kak Kiro Muhammad iso ini. Kalau kamu bisa Muhammad, kami percaya. Oke. Waktu itu Nabi di atas gunung Abi Kubais, Jabal Abi Kubais. Ya, jadi Rasulullah tangannya berdoa begini. Lu? Gak apa-apa ya? Oh, pasangan nih ya. Cek. Nah. Jadi Rasulullah itu lihat saya. Di atas Jabal Abi Kubais, Rasulullah berdoa, meminta kepada Allah Taala, ya, supaya gunung itu bisa terbelah. Ya. Jadi Nabi berdoa begini, kan bulannya utuh gini ya, satu ini. Waktu Nabi selesai berdoa, Nabi menggerakkan tangannya yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Lah itu bulan terbelah. Jadi yang sebelah kanan mengikuti isyarat tangan kanan Nabi,
yang kiri mengikuti isyarat tangan kiri, terbelah. Dan mereka melihat semua loh orang kafir itu. Kaget loh, kok iso Muhammad ini? Kok bisa ini? Nah, coba Muhammad satukan lagi, pasti tong boleh. Maka Nabi tinggal menyatukan tangannya. Beliau menggerakkan tangannya. Nah, itu bulan bergerak sesuai dengan isyarat tangan Nabi sampai menyatu lagi. Ya tapi ya memang dasar orang kafir, ya dasar orang tidak beriman. Apa jawabnya mereka? Paling sihir. Paling apa? Sihir Muhammad. Akhirnya gini, kata Nabi, kalau kalian tidak percaya, kalau menganggap ini sihir, lihat nanti kalau ada rombongan, tanya. Ada rombongan dari luar kota, nanti ditanya. Sebab kalau sihir itu kan hanya menipu mata orang yang hadir. Itu namanya sihir. Nih, ini apa ini? Apa ya? Sedotan. Kalau sihir, ini ketika dilempar bisa jadi ular. Tapi Anda saja yang melihat ini ular. Jadi menyihir matanya orang yang hadir, gitu loh. Makanya kalau bahasa Malaysia itu silap mata. Sihir itu apa? Silap mata. Nah, ya, jadi matanya orang dia apa? Disihir semua, seakan-akan melihat ini ular, padahal ini aslinya sedotan. Itu namanya sihir. Nah kalau yang Nabi lakukan itu bukan sihir, tapi mukjizat. Maka betul, tidak lama, berapa hari ada rombongan datang, ditanya, kamu waktu malam ini, jam ini, apa lihat bulan terbelah? Iya, saya melihat bulan terbelah menjadi dua. Nah berarti bukan sihir. Berarti itu mukjizat, sebab semua orang menyaksikan. Tidak hanya di Mekah, walaupun dari luar kota juga melihat bulan terbelah menjadi dua. Artinya itu betul-betul mukjizat. Tapi ya orang kafir nggak masuk gitu loh. Ya, walaupun ditampakkan begitu, ya cengengesan toh, paling sihir gitu aja. Ya sudah memang ditutup hatinya oleh Allah. Sekali lagi alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.